Siapa yang Yesus katakan tentang dirinya itu benar. Ketika saya mencari Dia, Dia membantu saya menemukannya. Saya dibesarkan di keluarga Kristen yang taat. Saya rajin ke gereja, membaca Alkitab dan berdoa. Saya diajari bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Tapi saya tidak paham siapa Yesus dan siapa Roh Kudus. Sebagai seorang remaja, saya menjadi bingung ketika belajar cerita tentang Yesus. Karena yang saya pahami, Tuhan menciptakan semua. Saya berpikir, bagaimana mungkin bisa Yesus menjadi Tuhan ketika Dia adalah manusia dalam batas-batas ciptaan? Hal itu membuat saya ragu dengan iman Kristen saya. Menurut saya itu sangat tidak masuk akal. Waktu kuliah, ketika saya masih bingung, saya bercerita kepada teman satu kosku namanya Kak Ani, bahwa aku tidak mengerti kenapa Yesus disebut Tuhan. Ketika Kak Ani mendengar ini, dia menangis di depanku. Dia bilang dia mau berdoa supaya saya selamat. Setelah kejadian itu, saya berdoa sendiri di kamar. Aku berdoa kepada Tuhan dan menangis dan bilang, Tuhan, tolong buat aku mengerti siapa Engkau. Berselang beberapa bulan kemudian setelah itu, saya mendengar pendeta khotbah tentang nubuat. Saya sering mendengar kata itu, saya sering dengar kata nubuat, tapi baru kali itu saya paham apa arti nubuat. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu sudah menubuatkan melalui nabi-nabinya bahwa Dia akan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Saya kemudian paham bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia kita dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Dan ketika Dia naik ke surga, Dia memberi kita Roh Kudus untuk menyertai kita dan membimbing kita. Pada hari itu, saya menangis dengan kuat dan sangat penuh sukacita sambil berkata dan berterima kasih kepada Tuhan Allah. Karena Engkau mendengarkan doaku Tuhan. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sesudah itu, hidup saya rasanya berbeda. Saya luar biasa. Saya berpengharapan besar dan saya tidak takut dan tidak khawatir tentang apapun. Saya menjadi sangat rindu untuk sering membaca Alkitab dan ingin selalu berbuat baik. Tapi perjalanan iman saya menurun ketika saya menikah. Suami saya orang yang sangat baik dan dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia merasa canggung untuk berdoa, membaca Alkitab, atau ke gereja karena dia tidak dibesarkan dengan hal-hal itu. Sementara saya sangat berambisi membuat dia menjadi orang yang religius seperti ayah saya. Jadi akhirnya saya kecewa. Dan keadaan finansial keluarga waktu awal menikah juga sangat sulit. Akhirnya pada saat itu saya berhenti berdoa, saya berhenti membaca Alkitab, saya banyak khawatir. Suami saya meninggal mendadak karena serangan jantung pada awal Mei 2022 dan meninggalkan saya dan putri kami yang berusia 4 tahun. Ketika dia meninggal dunia, hidup saya dipenuhi perasaan bersalah. Saya banyak menyalahkan diri saya atas kematian suami saya, dan saya sangat takut akan masa depan. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa Tuhan punya rencana untuk saya, bahwa Dia dapat mengubah situasi buruk menjadi baik. Tetapi pada saat itu saya tidak dapat menyerap nasihat mereka. Saya banyak berjuang, jadi saya menemui seorang psikolog profesional untuk konseling dan membantu saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa apa yang terjadi pada suami saya tidak ada hubungannya dengan saya. Itu bukan karena kesalahan saya. Tapi saya belum mengerti sampai suatu hari ketika sedang mengendarai motor untuk pergi ke gereja dengan anak saya.
Saya menyanyikan sebuah lagu sepanjang perjalanan sambil menghitung semua berkat kebaikan Tuhan. Tiba-tiba saya mengerti sesuatu yang luar biasa. Tuhan dalam cinta dan kasih-Nya telah menempatkan orang-orang baik di sekeliling saya sebelum Dia mengambil suami saya dari sisi saya. Dia telah menyediakan semua bagi saya di saat saya berduka. Di gereja hari itu pendeta berkhotbah tentang bagaimana manusia bisa merencanakan sesuatu, tapi rencana Tuhan yang akan terjadi. Bahkan ketika manusia merencanakan hal-hal buruk, Tuhan dapat mengubahnya menjadi hal-hal yang baik. Semua hal yang telah terjadi pada saya bukan tentang saya, tapi lebih kepada tentang rencana Tuhan. Dan Dia selalu memperhatikan saya dan menyediakan bagi saya apa yang saya butuhkan. Puji Tuhan, saya jauh lebih baik, iman saya semakin kuat, dan saya telah mengalami kesembuhan. Hidup saya mengalami pasang surut. Tetapi saya tahu bahwa Yesus tidak pernah jauh. Cintanya tidak pernah berubah. Saya dapat mempercayai Dia untuk menyembuhkan saya dan membantu saya melalui semua masalah saya.